Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fadia Rose Hanafia dari Prodi TLM dengan NIM 06221149 dan aku adalah angkatan 2022. Di sini aku akan membahas tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Oke, yang pertama, ada pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia ditemukan secara terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan konsep dasar mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang kedua, ada pengaturan organik dari data pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Lalu ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, dan masih banyak lagi. Nah, lalu di sini ada RUU tentang data pribadi. Yang pertama, ada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kedua, ada pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Lalu yang ketiga ada surat nomor R5 Pres 1 2020 tanggal 24 Januari 2020. Lalu di sini ada pengertian dari data pribadi. Apa sih itu data pribadi? Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Lalu di sini ada jenis data pribadi. Yang pertama ada umum. Umum ini meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Lalu yang kedua ada spesifik. Spesifik ini meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual,
pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu selanjutnya ada sanksi data pribadi. Pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih sanksi data yang kita langgar, yaitu data pribadi. Karena data pribadi ini biasanya bersifat rahasia ya teman-teman. Jadi sanksinya itu adalah pelaku yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar. Nah, selanjutnya ada tujuan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Lalu selanjutnya ada pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Yang pertama, ada pengertian, yaitu apa sih itu GDPR? Pasti kita bertanya-tanya kan GDPR itu apa? Karena biasanya asing di telinga kita ya kan. Jadi GDPR itu adalah General Data Protection Regulation, yaitu regulasi di Uni Eropa yang fungsinya untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa. Nah, aturan ini tuh berlaku secara universal, baik bagi perusahaan di Uni Eropa ataupun perusahaan asing, selama mereka melakukan pengambilan dan pengelolaan data dari masyarakat Uni Eropa. Nah, peraturan ini mengendalikan dan mewajibkan pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka, dan mengatur bagaimana pelaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pengguna mereka. Lalu kemudian terkait sistem yang dibuat di bawah aturan GDPR ini tuh biasanya semua anggota Uni Eropa wajib membentuk instansi yang menjalankan urusan mengenai perlindungan data atau petugas perlindungan data yang disebut dengan Data Protection Officer atau DPA. DPA ini merupakan lembaga pemerintah independen yang melakukan supervisi terhadap implementasi peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. DPA dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan terhadap pelanggaran dalam GDPR. Nah, jadi DPA ini tuh punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya adalah untuk melakukan manajemen penggunaan data dan juga sebagai kontak utama dengan otoritas perlindungan data Uni Eropa. Oke, lanjut. Lalu ada tujuan dari GDPR, yaitu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerahasiaan data atau data privasi. Dalam ekonomi digital saat ini, dengan memberikan keleluasaan lebih untuk individual terhadap datanya dan memberikan peraturan yang lebih ketat kepada pihak yang mengelola atau menyimpannya. Nah, lalu di sini ada persyaratan perlindungan data menurut GDPR. Yang pertama, itu membutuhkan persetujuan subjek untuk pemrosesan data.
Yang kedua, menganonimkan data yang dikumpulkan untuk melindungi privasi. Lalu yang ketiga, memberikan pemberitahuan pelanggaran data. Lalu yang keempat, menangani transfer data lintas batas secara aman. Lalu yang kelima, mewajibkan perusahaan tertentu untuk menunjuk petugas perlindungan data untuk mengawasi kepatuhan GDPR. Nah, lalu selanjutnya ada regulasi pada GDPR. Jadi, regulasi pada GDPR ini dia sempat merevisi dari yang sebelumnya itu ada Data Protection 95 atau 46 atau EC yang membahas mengenai penggunaan informasi identitas pribadi atau personally identifiable information atau PII. Konsumen di negara-negara dalam lingkup Uni Eropa. Regulasi tersebut dianggap belum lengkap karena belum mencakup penggunaan data-data pada ponsel pintar dan media sosial, sehingga belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas penggunaan pengelolaan maupun penyalahgunaan data-data yang ada di gawai maupun media sosial. Karena belum terjamin inilah, makanya dia diganti ya teman-teman. Jadi saat diganti, ia diganti menjadi nama GDPR, yaitu untuk mengembalikan otoritas pengontrolan data ke tangan konsumen atau pengguna layanan di semua platform termasuk ponsel pintar dan media sosial. Setelah sebelumnya data tersebut berada di bawah kendali perusahaan yang telah mengumpulkan data. Jadi mungkin GDPR ini sekarang itu sudah terjamin dari yang sebelum-sebelumnya. Makanya ia sempat merevisi ya teman-teman. Lalu ada jenis data. Jenis data pribadi yang diatur dalam lingkup GDPR yaitu adalah nama internet protokol address atau IP address atau alamat, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail dari informasi medis. Lalu berikutnya tentunya pasti ada sanksinya untuk yang melanggar nih. Sanksinya menurut GDPR yaitu GDPR telah meningkatkan hukuman atas pelanggaran. Apabila terjadi kebocoran data, maka perusahaan ini dikenai dengan 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global. Kasus kebocoran data yang lebih kecil akan dikenai denda 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global perusahaan. Lalu di sini kita sudah mencapai akhir ya teman-teman. Di sini ada kesimpulannya nih. Jadi kesimpulan dari perbandingan antara data pribadi di Indonesia dengan GDPR itu yang pertama adalah terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus yang berupa nama, alamat IP atau lokasi, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail medis. Lalu yang kedua, adanya pengawas pengelolaan data. Lalu yang ketiga, adanya standarisasi formulir privacy policy. Jadi ya pasti masing-masing mempunyai standarnya teman-teman. Tentunya juga ada pengawasnya masing-masing.
dan ada pun syarat-syarat data pribadinya juga masing-masing pasti berbeda ya teman-teman. Ada juga yang memiliki kesamaan. Lalu di sini ada sumber-sumbernya. Oke. Dan terima kasih karena kita sudah di penghujung presentasi. Sekian dari saya, Fadia Rosehanafiyah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.